Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah peminat tentang merkantilisme. Saya Rara Layali Pasha akan membacakan pengertian merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme dijelaskan sebagai sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Merkantilisme menjelaskan agar pemerintahan suatu negara harus mencapai kesejahteraan dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya. Sistem ini berjalan dengan skema di mana kerajaan disebut dengan mother country yang mengontrol semua kolonialnya. Kolonial dilarang untuk berdagang dengan kolonial lain atau kerajaan lain. Selain itu, kerajaan akan berusaha menekan impor dan mendukung ekspor. Merkantilisme lahir di Inggris dan Perancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Ukuran kemampuan suatu negara dapat dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas, seperti emas dan perak. Saya, Akselina Dava, akan membacakan materi ciri-ciri perekonomian dari negara-negara yang menjalankan merkantilisme. Sistem ekonomi ini digunakan untuk memperkuat sebuah negara atau dalam kasus nyatanya sebuah kerajaan. Jika sebuah kerajaan mempunyai kekayaan berlimpah, kerajaan tersebut bisa melakukan apa saja, misalnya berperang dan mempertahankan daerah, riset atau iptek, memajukan kebudayaannya, atau membuat koloni baru di tempat lain. Dalam perkembangannya, tidak hanya Inggris dan Prancis yang menjalankan merkantilisme, tetapi hampir sebagian negara Eropa juga menjalankan politik merkantilisme. Kebijakan ini diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan perdagangan yang diatur sepenuhnya oleh negara untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif. Adapun ciri-ciri perekonomian dari negara-negara yang menjalankan merkantilisme sebagai berikut. A. Berusaha memiliki logam mulia. B. Menggalakkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri. C. Menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk kemudian diekspor. D. Menggalakkan pertambahan penduduk. E. Negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila dianggap perlu. Saya, Intan Amelia Santana, akan membacakan dampak merkantilisme bagi dunia. Sistem ekonomi ini pula yang menyebabkan banyaknya terjadi revolusi melawan kerajaan. Hal tersebut dikarenakan adanya monopoli dagang dan penarikan pajak yang memberatkan hingga menyengsarakan rakyat. Lihat saja revolusi Amerika atau revolusi Prancis. Selain itu, karena sistem ini menitik beratkan kepada wilayah lain yang mempunyai sumber daya berlebih dan berharga, akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut berlomba mendapatkan wilayah baru dan memicu perang antar kerajaan. Dampak merkantilisme bagi dunia antara lain: A. Kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa barat. Selain berkembang B. Meningkatnya perdagangan internasional. C. Revolusi industri di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa sejarah sebagai berikut. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. B. Berdirinya VOC. C. Pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles. D. Penerapan kerja rodi oleh Belanda.